WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Romo, suster, bruder, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda yang terkasih, berjumpa lagi dalam Insap Inspirasi Sabda Paroki Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan dari bacaan Injil Perayaan Ekaristi tanggal 10 April tahun 2024 yang diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 21. Kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjamuannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan menceritakan bagaimana Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan Nikodemus, seorang ahli kitab suci yang hendak mengetahui iman secara lebih dalam dengan pertanyaannya kepada Tuhan Yesus. Sebelum masuk pada jawaban Yesus yang tersebut dalam bacaan Injil hari ini, saya merasa bahwa menarik untuk merenungkan bagaimana cara Yesus merespon pertanyaan-pertanyaan Nikodemus. Ternyata Yesus sepeduli itu ketika ada orang yang mau bertanya tentang setiap sabda Tuhan, setiap sabdanya, setiap hal yang diberikannya kepada orang-orang. Ketika ada orang yang tidak begitu saja menerima apa yang Tuhan sabdakan, Tuhan Yesus tetap dengan kerendahan hatinya, dengan kesediaannya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya, termasuk pertanyaan-pertanyaan Nikodemus. Meskipun mungkin kalau kemudian kita membaca bacaan Injil yang hari yang lalu, itu ada kesan bagaimana Yesus merasa pertanyaannya Nikodemus itu pertanyaan yang aneh, tetapi dia tetap melayani, tetapi dia tetap memberikan waktu, menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan Nikodemus. Bagi saya ini adalah contoh teladan bagaimana Yesus memperlakukan orang yang haus akan pengetahuan, yang haus akan iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mencoba untuk berkaca dari apa yang dilakukan oleh Yesus pada zaman sekarang, saya merasa ini masih sangat relevan. Tuhan memberikan contoh bagaimana kita merespon orang lain yang bertanya kepada kita soal apapun, entah soal iman, entah soal pengetahuan yang lain. Kalau orang yang bertanya kepada kita itu adalah orang yang mungkin kita kenal, atau mungkin cara bertanyanya juga baik, mungkin kita bisa dengan santai, bisa dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi ketika orang merespon dengan cara yang kita tidak suka,
atau mungkin orang yang bertanya itu kita tidak sukai, biasanya dalam hati kecil kita, lalu kemudian kita malas menjawab, atau bahkan kadang-kadang menjawab dengan emosi. Nah, Yesus mengajak kita untuk tidak bersikap demikian. Yesus dengan terbuka menjawab siapapun yang bertanya kepadanya, entah itu ahli Taurat, orang Farisi, Nikodemus, murid-muridnya, bahkan orang yang tidak percaya kepadanya, orang yang mau menjebaknya. Semua ia layani dengan kebesaran hati, dengan bijaksana. Maka hal ini kiranya menjadi sebuah bahan permenungan bagi kita, bagaimana kita merespon setiap pertanyaan atau tanggapan yang diberikan pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan isi bacaan Injil hari ini, Yesus mencoba untuk menjawab pertanyaan Nikodemus dengan memberikan sebuah pernyataan bagaimana Allah begitu mengasihi manusia. Ia tadi mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah kebaikan Allah yang luar biasa, kasih Allah yang luar biasa kepada kita. Ini juga membuktikan bahwa inisiatif untuk mencintai manusia itu berasal dari Allah. Allah terlebih dahulu mengasihi kita, mencintai kita, sehingga ia merelakan putra tunggalnya untuk menjadi manusia dan menebus dosa kita karena cintanya kepada kita. Maka kalau Allah sudah sangat sedemikian mencintai kita, harusnya kita sebagai manusia pun melakukan hal yang sama kepada Allah, juga kepada sesama di sekitar kita. Karena kita sudah lebih dahulu dicintai, maka kalau kita kemudian mencintai Allah dan mencintai sesama, saya kira itu adalah hal yang wajar, dan bahkan ya bagi saya mungkin juga malah menjadi kewajiban kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian kalau Allah begitu mencintai kita, semoga itu menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk juga melakukan hal yang sama. Maka selamat berjuang untuk mengasihi sesama, mengasihi Allah, mengasihi mereka yang mungkin tidak kita sukai, mengasihi mereka yang membutuhkan kasih kita, sehingga dengan demikian kasih Allah itu semakin dirasakan oleh semakin banyak orang. Sekali lagi, selamat mengasihi sesama, selamat mengasihi